Shalom. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dalam Alive Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapa Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi. Ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah anak hari ini, yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak Yahweh, selamat pagi Yeshua, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kau bangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sehat ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan ibadah anak Tuhan. Kau memberkati ibadah ini ya Bapak Yahweh, dari pertengahan hingga akhirnya ya Bapak Yahweh. Kau memberkati kami semuanya ya Bapak Yahweh. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau Shema terlebih dahulu. Shema semuanya tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Bapak Yahweh ya. Amin. Dengan semangat ya tentunya ya. Ya, Haleluya. Yuk kita tepuk tangan dulu ya. Semuanya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku.
mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin, amin, haleluya. Yuk kita mau tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Oke, mari Tante yuk. Kita tepuk tangan terlebih dahulu ya. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Terus memuji Bapak Yahweh ya. Haleluya. Atau putih, kulit hitam, kulit putih. Tuhan Yesus tetap Sayang semuanya. semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini. Kita menari dulu ya. Yuk. Goyang kanan, goyang kiri. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Yahweh. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Yahweh. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Yahweh, di mata Yahweh. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, badan gendut, badan kurus, semuanya, semuanya Semuanya disayang siapa? disayang Yahweh. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih,
mendengarkan firman Bapak Yahweh, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas perlindungan dan kasih-Mu. Hingga saat ini kami bisa mendengarkan pujian dan penyembahan daripada-Mu. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Bapak Yahweh. Hari ini juga Bapak Yahweh kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan roh hikmat dan pengetahuan kepada yang mendengar dan melakukan segala perintah-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih urapi supaya firman-Mu itu bisa dilakukan dengan sehari-hari Bapak. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapak Yahweh, dan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Bapak Yahweh. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita duduk yang manis, adik-adik duduk yang manis. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau lihat beberapa gambar berikut ini ya. Kita mau tebak nih, kira-kira orang-orang ini tinggal di mana, warna kulitnya apa gitu ya, dari suku mana gitu ya. Oke, kita mau lihat gambar yang pertama. Nah, kira-kira orang ini dari suku mana ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya, ini dari suku Jawa. Nah, kita mau lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini ada tulisannya nih, Papua Kids. Berarti ini orang tinggal di Papua, di provinsi Papua ya. Warna kulitnya apa? Warna kulitnya hitam. Kemudian kita mau lihat lagi yang selanjutnya. Nah, kira-kira ini tinggal di mana nih? Mereka suka nari-nari, mereka suka main gitar, main musik. Dia tinggal di suku mana ya? Atau di negara mana? Ada yang tahu adik-adik? Ini tuh temennya Moana. Kalau adik-adik tahu ya, suka nonton kartun pasti tahu. Iya, mereka orang-orang yang tinggal di Hawaii. Hawaii itu jauh dari sini ya. Kita beda benua dengan Hawaii. Kemudian selanjutnya, nah ini orang tinggal di mana ya? Di situ ada peta dunianya, ada petanya, peta negaranya. Ada yang tahu ini peta negara apa? Ya, ini mereka itu dari benua Afrika ya adik-adik ya. Orang-orang tinggal di Afrika kulitnya hitam loh adik-adik, kayak teman-teman kita yang di Papua. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tuh gambaran dari orang-orang yang ada di seluruh dunia, dari berbagai dunia, dari berbagai negara, dari berbagai suku dan bangsa. Kita mau lihat nih, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang sawo matang gitu ya. Nah, kenapa sih Bapak Yahweh menciptakan mereka tuh berbeda-beda? Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih gitu ya. Kenapa Tuhan gak ciptanya semuanya sama? Semuanya kulit putih atau semuanya kulit hitam? Bapak Yahweh punya tujuan dan maksud yang tersendiri. Kalau adik-adik lihat tadi gambarnya, yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, semuanya bagus ya, semuanya indah ya. Mereka dan kita adalah ciptaan dari Bapak Yahweh, sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau mata bulat, mata sipit, rambut lurus atau keriting, Tuhan Yesus tetap mencintai kita. Nah, kita hari ini mau sama-sama belajar tentang bahwa kita itu bukan karena sebuah kebetulan. Kita ada karena Bapak Yahweh punya maksud dan tujuan tersendiri. Yuk kita mau sama-sama buka di Yesaya 44 ayat 2a. Yesaya 44 ayat 2a. Mari bacain ya, adik-adik simak. Yesaya 44 ayat 2a. Beginilah Yahweh berfirman, yang membuatmu dan membentukmu sejak dari kandungan, Dia telah menolongmu. Sekali lagi ya, beginilah Yahweh berfirman, yang membuatmu dan membentukmu sejak dari kandungan, Dia telah menolongmu. Nah,
Di sini jelas dikatakan bahwa yang membentuk kita, yang membuat kita adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi Bapak Yahweh itu menentukan atau memilihkan bagaimana bentuk tubuh kita. Misalnya kita dipilihkan untuk punya kulit warna putih, kita dipilihkan untuk punya kulit warna hitam, kita dipilihkan rambut lurus atau rambut keriting. Itu semua pilihannya Bapak Yahweh dengan tujuan yang tentu saja baik ya. Semua yang diciptakan Bapak Yahweh itu indah. Jadi kita harus menghargai teman-teman kita walaupun berbeda warna kulit, berbeda bentuk rambut, mereka adalah ciptaan Bapak Yahweh yang harus kita kasihi. Nah, terus di sini dikatakan juga sejak dari kandungan Dia telah menolongmu. Menolong apa sih Bapak Yahweh ini dalam kehidupan kita? Banyak hal ya. Jadi Bapak Yahweh itu sudah melancarkan hari-hari kita tuh jauh sebelum kita ada di dunia. Kapan kita lahir, bahkan kapan kita meninggal nanti, itu semua adalah pilihan dari Bapak Yahweh. Di keluarga mana kita dibesarkan, dari orang tua mana kita dilahirkan, itu semua adalah pilihan Bapak Yahweh. Bahkan di negara mana kita tinggal, itu semua adalah pilihan Bapak Yahweh. Di suku manapun kita tinggal, itu pilihan dari Bapak Yahweh. Jadi kita harus bersyukur. Karena kita suka mikir gitu ya, kenapa sih kita harus tinggal di Indonesia? Kenapa sih kita nggak dilahirkan di Jepang gitu yang orangnya keren-keren, pintar-pintar gitu? Kenapa kita harus di Indonesia? Nah, itu semua Bapak Yahweh punya tujuan tersendiri. Karena Bapak Yahweh ingin memakai kita hidup tinggal di Indonesia untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara kita, buat kota kita tinggal juga. Sebelum kita lanjut, Kak Maria mau ada sedikit cerita nih tentang dari zaman dahulu gitu ya, ada pohon yang dia tumbuh bersama-sama dengan pohon-pohon yang lain gitu ya di suatu tempat gitu. Mereka tumbuh bersama-sama, ada 5 pohon yang berjejer 1, 2, 3, 4, dan 5. Mereka tumbuh dari mereka masih kecil, masih benih, mereka tumbuh bersama-sama hingga mereka dewasa, hingga mereka punya batang yang besar-besar, batang yang kuat-kuat. Nah, suatu ketika pohon-pohon ini menantikan gitu ya, kira-kira dia mau ditebang, mau dibentuk jadi apa sih? Ada yang ditebang nih, pohon 1, dia ditebang, dia dibentuk jadi kayak jadi perahu yang bagus, yang bisa dipakai orang untuk pergi kemanapun. Jadi pohon 1 udah dibentuk ya, sudah jadi perahu gitu ya. Nah, pohon yang kedua ditebang lagi, dia dijadikan papan untuk lukisan. Jadi dia ditebang, dia dijadikan papan-papan untuk seorang pelukis. Wah, seneng ya, bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian pohon yang ketiga, dia ditebang lagi nih, ditebang dijadikan pintu yang bagus, ditaruh di istana raja. Pastinya bangga juga ini ya pohon, karena dia bisa berada di istana raja sebagai pintu gitu ya. Kemudian pohon yang keempat ditebang lagi. Pohon yang keempat ini dibentuk sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga. Kalau zaman dulu orang bertransaksi dengan emas, dengan perak. Nah, pohon yang ini tuh dijadikan kotak untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, kemudian pohon yang terakhir ini dia ditebang, tapi dia cuma ditaruh di gudang. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa. Kenapa sih teman-teman saya bisa jadi pintu yang indah, bisa jadi tempat penyimpanan barang-barang berharga, bisa jadi lukisan yang bagus, sedangkan saya cuma ditaruh di gudang yang gak ada manfaatnya. Saya cuma ditaruh doang gitu ya. Nah, si kayu ini dia sedih gitu ya. Bertahun-tahun berlalu dia merasa sedih karena berada di gudang. Nah, suatu ketika kayu ini diambil dan dia dibeli oleh seorang peternak domba gitu ya. Nah, kemudian dia dibentuk jadi tempat palungan yang nanti akan taruh di kandang domba. Ketika berjalannya waktu, ternyata palungan itulah yang dipakai untuk kelahiran Tuhan Yesua. Jadi
Yahweh itu merasa bahagia gitu ya. Yang tadinya dia merasa sedih karena dia tidak jadi apa-apa, tapi ternyata di balik itu semua Tuhan sudah punya rencana yang baik buat kayu ini. Dia dijadikan kalungan di mana tempat Tuhan Yesus lahir gitu ya. Dari kisah ini adik-adik kita mau belajar bahwa kita jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena apa? Karena hidup kita, Bapak Yesus sudah punya rancangan yang baik ya, rancangan yang sempurna. Jadi kita harus bersyukur dengan keadaan hidup kita. Walaupun kadang kita suka merasa sedih gitu ya, tapi kita harus tetap bersyukur karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Yahweh sudah memberikan yang terbaik. Nah, ada bukti ayatnya, kita mau sama-sama buka di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bunyinya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Sekali lagi ya, kita mau baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa setiap rancangan yang Yahweh berikan itu adalah yang baik untuk masa depan kita yang penuh harapan. Nah, mungkin adik-adik berbeda-beda ya. Ada yang dia jago dance, ada yang jago matematika, ada yang jago nyanyi, ada yang jago main musik. Itu semua bukan tanpa alasan. Kenapa Bapak Yahweh memberikan kepada kita masing-masing talenta? Kenapa Bapak Yahweh memberikan seseorang keahlian, misalnya dia jago matematika. Nah, Bapak Yahweh punya rencana nih ke depannya, dia mau dijadikan Bapak Yahweh sebagai insinyur atau dijadikan sebagai arsitek gitu ya. Terus misalnya dia pintar gambar. Kenapa Bapak Yahweh kasih keahlian gambar buat dia? Karena Bapak Yahweh ingin menjadikan dia seorang perancang busana, seorang desainer yang profesional gitu ya. Ada lagi yang jago main keyboard misalnya. Kenapa Bapak Yahweh kasih kemampuan buat dia bisa main keyboard? Karena Bapak Yahweh mau menjadikan dia seorang pianis yang terkenal. Jadi apapun bakat yang kita punyai, apapun itu, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih karena Bapak Yahweh punya rancangan yang sempurna di balik keahlian kita semua. Jadi kita harus bersyukur kalau Bapak Yahweh telah memberikan kita hidup yang sempurna. Jadi mulai sekarang adik-adik harus bersyukur ya. Mau kita punya kulit hitam, mau kita punya kulit putih, mau kita punya rambut lurus, rambut keriting, dimanapun kita tinggal, di keluarga mana kita dibesarkan, kita harus bersyukur karena itu adalah bagian dari rencana Bapak Yahweh yang indah buat kita. Kita juga harus bisa mengembangkan talenta-talenta yang kita punya. Misalnya kita punya suara yang bagus, kita harus gunakan untuk melayani Bapak Yahweh dengan bernyanyi. Misalnya kita juga punya talenta untuk menari, kita juga harus gunakan itu untuk melayani Bapak Yahweh. Dan melayani itu bukan hanya ketika nyanyi di gereja gitu ya, ketika adik-adik di jalan atau dimanapun adik-adik menolong orang yang kesusahan, itu sama saja juga sudah melayani. Jadi ingat, pelajaran kita hari ini adalah kita harus selalu bersyukur karena keberadaan kita di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah rancangan Bapak Yahweh yang sempurna buat kehidupan kita. Kalau kita mau lihat, keberadaan bumi ini juga diciptakan untuk kita tinggali loh adik-adik. Kenapa Bapak Yahweh nggak menempatkan kita di bulan? Kenapa Bapak Yahweh menempatkan kita di bumi? Karena apa? Karena di bumi dirancang untuk bisa kita tinggali. Di bumi ada air yang bisa kita gunakan untuk mandi, bisa kita gunakan untuk membuat makanan. Di bumi ada banyak tumbuhan atau tanaman yang bisa kita jadikan sebagai makanan juga. Sedangkan di bintang atau di bulan tidak ada apa-apa. Makanya keberadaan kita di dunia ini, bahkan bumi yang kita tinggali ini adalah bagian dari rencana Bapak Yahweh yang sempurna buat hidup kita. Karena apa? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Bapak Yahweh itu
pasti punya tujuan, pasti punya alasan. Bapak Yahweh nggak cuma asal aja bikin manusia atau bikin bumi, enggak. Bapak Yahweh punya maksud tersendiri, dan kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Nyatanya apa? Nyatanya karena Bapak Yahweh rela turun ke dalam dunia dalam Yeshua HaMashiach untuk menyelamatkan manusia supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama Dia di Samayim nanti, gitu ya. Jadi ini aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita harus bersyukur akan hidup kita, karena hidup kita sangatlah berharga dan Bapak Yahweh punya rancangan yang indah buat kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, biarlah firman ini menjadi berkat buat adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membaca ayat emas pada hari ini. Nah, ayat emasnya berada di dalam Yesaya 44 ayat 2a yang berbunyi, "Beginilah Yahweh berfirman, yang membuatmu dan membentukmu. Sejak dari kandungan Dia telah menolongmu." Kita ulangi ya adik-adik ya. Di Yesaya 44 ayat 2a. Beginilah Yahweh berfirman, yang membuatmu dan membentukmu sejak dari kandungan. Dia telah menolongmu. Nah adik-adik, itu ayat emas untuk minggu ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Yuk mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami ucap syukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau telah memberkati kami semua lewat puji-pujian kami, lewat firman yang telah kami dengarkan ya Bapak Yahweh. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan, Engkau memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Bapak Yahweh. Engkau juga memberkati kami semua guru-guru di tempat ini yang melayani pekerjaan-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau pertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya di dalam ikatan kasih-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.